Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Halo teman-teman, apa kabar buat kalian yang nonton video ini? Nah, seperti ini hasil audionya. Kalau misalnya kalian mau rekam-rekaman. Jadi video tutorialnya yo seperti ini. Halo dulur-dulur CP dimanapun Anda berada. Di video kali ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan konco-konco dan juga dulur-dulur yang sudah komen di video-video tutorial dan juga video-video reviewku yang membahas tentang gimana cara ngerekam lewat dari mixer, ngerekam dengan HP, terus apa aja yang dibutuhkan gitu. Dan aku akan menjelaskannya di sini secara detail dan mungkin ini video panjang. Jadi kalau buat kalian yang mau nonton video ini, kalau misalnya kalian masih lagi santai, pokoknya yo dilanjutkan nontonnya. Kalau misalnya lagi sibuk, mending di skip, ditonton nanti aja gitu. Karena di video ini aku akan membahas, menjelaskan secara detail dan juga bakal tak kasih cara nih ngerakit, menginstalasi, masang kabel, konektornya gimana, terus apa aja yang dibutuhkan, cara memaksimalkan si Android kita supaya bisa menghasilkan audio yang bagus, yang clean, yang bersih, yang oke. Nah, yang pertama ini tadi ada beberapa pertanyaan dari konco-konco subscriber ataupun konco-konco yang sudah komentar. Oke, yang pertama ini ada dari Mas Yohanes Pascaili, bla 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 bla, gitu ya. Dia takut, mic asli MC Pro ini bisa nggak digunakan secara standalone? Maksudnya standalone ini alias saya tidak perlu beli lagi soundcard atau mixer, atau saya mesti harus beli soundcard dan mixer lagi untuk bisa menggunakan mic asli MC Pro dengan keperluan untuk buat recording video di YouTube. Tolong dijawab ya Mas, terima kasih. Jadi yang ditanyakan adalah si MC Pro. Nah, mic ini dipakai untuk keperluan konten. Bisa, mic ini bisa berbunyi tanpa kita menggunakan mixer. Maksudnya tanpa kita menggunakan mixer seperti ini. Aku ya pakai mixer si konsol sing ringkas dibawa kemana-mana. Tanpa ini bisa. Jadi dari sini langsung nancep neng HP, bunyi, metu suarane. Tapi kelemahannya, mic ini nanti suaranya real, pure, tanpa embel-embel, tanpa efek, yo tanpa apa-apa. Ini tak praktekkan caranya. Jadi kita siapkan kabel AUX. Kabel AUX itu adalah kabel yang 3,5 ke 3,5. Ini kabel rakitan sendiri ya toh, karena aku butuhnya panjang. Itu yang pertama alatnya, kabel AUX seperti ini kita siapkan dulu. Yang kedua, kita siapkan splitter. Nah, ini splitter mono. Splitter mono itu yo intinya gini, DE cuman intinya ini ground, ini audionya gitulah, ground dan positif. Nah, sama yang selanjutnya itu kita siapkan splitter. Splitter itu yang kayak gini. Kalau kita mau rekamnya pakai HP, tapi kalau pakai komputer kita nggak perlu pakai yang ini. Nah, jadi ini ya, karena ini lebih spesifiknya kita bahas alat-alat rekam buah HP wae. Karena kalau HP atau smartphone itu mayoritas konco-konco dan teman-teman punya. Yo pasti kalian nontonnya lewat Android atau saiki. Jarang nonton gitu sih. Nah, yang ini tadi kita masuk, maksudnya yang sebelah atau yang satunya kita masukkan ke sini, bebas. Yang ini apa yang ini bebas. Nah, terus kita masukkan ke lubang Akai di belakangnya ini. Nah, ini kan ada colokan Akai atau ada tulisannya mix out. Jadi dua-dua channel ini atau channel A, channel B ini semuanya nanti bakal keluar suaranya dari sini. Nah, yang ini kita masukkan ke lubang gambar mikrofon, masuk ke sini. Nah, apakah berbunyi? Tak cari adapter dulu. Kebetulan aku pakai MC4 dan ini adapternya cuman pakai adapter HP. Terus koneksinya itu cuman pakai tipe C, dan ini untuk tipe C nya dimasukkan ke belakang sini ya. Set plug in fluid. Setelah itu dari depan ya seperti biasa, ini sekarang kita nyalakan. Apakah menyala? Nah, sudah menyala. Kalau sudah menyala ya seperti ini baik. Terus yang kedua kita buka aplikasi Lexis Audio Editor. Yang kedua, setelah kita instalasinya sudah, terus ini sudah nancep, kita buka aplikasi Lexis Audio Editor. Kita taruh di posisi jeda. Nah, kalau di posisi jeda ini dia belum merekam,
tapi dia sudah bisa menangkap suara. Dan selanjutnya si splitter ini kita tancapkan set, dia udah nggak ada pergerakan, berarti audionya sudah pindah ke si splitter. Nah ini kan sudah menyala dan posisi si potensinya tak turunin. Sekarang kita ambil mic handle-nya. Nah ini mic handle-nya. Oke, seperti ini. Jadi sekarang kita sudah menginstal. Nah seperti apa hasil suara kalau misalnya si receiver ini langsung connect ke HP tanpa embel-embel, maksudnya tanpa apa-apa ya. Jadi dari output langsung pakai kabel AUX nancep lewat splitter. Kita pencet rekam atau record. Tes. Ini belum tak buka volumenya. Sekarang ini kabel. Ini volumenya tak buka. Sedikit aja. Kita buka arah jam 9 aja. Tes. Suaranya yang ditangkap seperti ini. Kalian udah bisa dengar. Jadi kalau misalnya mau live di sosmed atau kalian yang biasanya live di Shopee, di TikTok, apa-apa, main suara lebih jelas tanpa gangguan noise suara motor lewat atau suara mungkin noise yang bertebaran, kalian bisa pakai cara ini. Atau mungkin kalian, wah itu kan kabel AUX-mu rakitan mas. Pakai ini lagi. Kabel AUX-mu itu sudah rakitan mas. Loh, mesti wesan. Kita pakai kabel AUX yang ini gawan mic SK57 atau SK86 atau SK piro atau kemarin ini. Yo, SK750. Kita pakai kabel AUX-nya. Sekarang ini posisinya masih merekam, gitu. Posisinya itu masih merecord. Nah, masih di abang. Tak cabut deh. Set. Nah, gulut mesti ngono. Karena enggak tak cabut nih. Terus ini tancap nih gini. Tak, ya. Terus ini tancap nih gini. Tak. Langsung tahu nek nih. Ya bunyi. Jadi sesimpel itu. Jadi intinya kalian atau kita harus tahu dulu dasar basicnya. Kalau misalnya kita mau rekaman, oh si soket atau cop-copan ini nih cuman sekedar alat penghubung. Jadi cuman ya alat tinggu nempel kayak gitu loh. Si colokan-colokan seperti ini. Kalau misalnya lubangnya kecil ya kita harus menyesuaikan. Lubangnya yang gede ya kita harus menyesuaikan. Dan banyak sekarang itu alat-alat itu dijual di marketplace. Jadi walah, misalnya outputnya ini kan akai gede, lah ini inputnya kecil, aku berarti butuh apa ya? Oh, aku butuh iki, kita nggo nyambung rene, gitu. Dan seperti ini hasil suaranya kalau misalnya tanpa menggunakan mixer, jadi langsung dari receiver ke sini. Tak matiin, tak simpen ini terus kita bisa simpen supaya yo hasilnya udah mbok denger tadi. Pakai jeneng sing selesai. Ini M4 kita nyimpennya ke WAV supaya lebih bagus. Oke, setelah disimpan selesai. Nah itu yang pertama. Tapi kalau misalnya kita pakai mixer, kita butuh hardware tambahan atau alat tambahan. Misalnya ini input outputnya ini kita mau masukkan ke mixer gitu ya, misalnya si outputnya ini kita masukkan ke mixer. Jadi output dari si MC4 ini masuk ke mixer. Setelah itu dari mixer baru kita rekam ke HP. Karena apa? Kita juga butuh kadang gitar, kita butuh mungkin background musik. Kalau misalnya pakai mixer kan channelnya nggak cuma satu, jadi nggak cuma suara, kita bisa memasukkan instrumen-instrumen yang lain atau audio-audio yang lain. Nah seperti ini. Alat yang kita akan rakit, yaitu yang kita butuhkan itu menyesuaikan dengan si mixer. Nah mixer kali ini yang kita punya, yang ada ini si M-House 4. Nah kita memiliki beberapa output audio, jadi harus paham dulu outputnya apa, jenis cop-copannya apa. Nah kalau misalnya yang kayak gini, ini Akai. Kalau yang kayak gini combo XLR. Nah yang jelas kita pahami dulu outputnya. Di sini ada RCA itu 4 buah atau 4 biji. Ini yang 2 ini input. Ini kita bisa memasukkan audio. Misalnya anggaplah kayak salon aktif kayak. Kita bisa beli RCA, colokan RCA ini. Misalnya colokan RCA yang kayak gini, terus yang ujungnya 3,5 mili kalau kabel AUX mau. Ini tuh kabel AUX. Misalnya kayak gini lah. Nah, kan ada toh colokan yang model kayak gini. Satu ujungnya begini, yang satunya begini. Kita bisa memasukkan audio lewat sini. Terus yang ujungnya yang maksudnya sebelah sini kita masukkan ke HP atau ke sumber suara.
seperti itu. Nah, yang sebelah sini ini adalah output. Yang ini adalah output. Jadi fungsinya untuk merekam. Jadi ini nanti jalur ini yang bakal kita pakai atau kita manfaatkan untuk rekaman, masuk ke komputer atau masuk ke HP kalian. Itu kita lewatnya dari sini. Jangan dari sini atau dari sini. Kalau dari sini ini bisa, tapi lebih bagusnya kalau yang untuk phone ini untuk monitoring. Dan nanti gimana cara instalasiannya setelah kita merakit alatnya nanti bakal jelasin. Gitu. Oke, kita fokus ke sini dulu, ke rekoutnya ini, ke RCA. Jadi nanti dari sini ya kita bakal cekan RCA. Terus kita akan memberikan tambahan potensiometer untuk menyesuaikan kekuatan si media rekam. Ini kan biasanya kita pakai maksimal karena untuk memaksimalkan performa audionya ya. Nah, tapi rekaman ini kan butuh audio yang kecil sebenarnya. Kalau tanpa potensio ini, suara yang masuk itu akan loss, tanpa bendungan, tanpa sekatan. Nah, ini fungsinya untuk memperkecil ataupun mengecilkan dB supaya tidak distor atau tidak klik di alat perekam kita. Ini bisa masuk ke komputer, kamera, atau kemanapun. Ya nanti kita praktekkan juga bisa lah, pokoknya yang penting menunggu tak praktek nenggo. Dan juga tak warai caranya ngerakit ini. Jadi ibaratnya ya iso wae, ini cuman kita sambung tok kayak gini misalnya. Nah, kayak gini tuh bisa. Tapi nanti audionya tidak bisa kita monitor atau tidak bisa kita kontrol untuk kenceng atau enggaknya. Jadi iso clipping suaranya. Misalnya suaranya harusnya jelas, bagus, enak didengar. Tujuannya audio kan supaya enak didengar. Tapi ternyata malah distorsi, clipping gitu. Jadi suaranya itu melebihi kapasitas si alat perekam. Lah itu repot. Itu bakal memperkeruh suaranya yang ada gitu loh. Oke, cara instalasinya sekarang kita bakal mensolder-solder. Nah, seperti ini basic dasarnya. Om, kenapa ya mixer saya sambung ke laptop suara mic jadi kecil, lalu saya besarkan volume dengan gainnya malah suara seperti ada kresek-kresek setelah record pakai software OBS, kenapa? Nah, mungkin cara instalasinya kurang pas untuk channel channelnya Mardi channel. Nah, karena mungkin dia pengen live streaming gitu kan, setelah disambung ke OBS malah suaranya nggak karuan karena source-nya itu kurang pas. Nah, dia pakainya soundcardnya apa? Kalau cuman pakai PC atau laptop, ya yang penting kita colokkan itu pas ke lubang mic-nya. Karena kita pakai yang simple tanpa soundcard eksternal. Nah, anggaplah kayak gini, tak gambarin potensionya ya. Nah, ini adalah puntiran potensionya. Atau si kecil ini. Nah, terus ini seperti ini. Nah, ini adalah tabung bundarnya. Tabung silindernya atau letak karbon brushnya di dalam sini. Nah, di sini nih ada kaki 3 karena kita anggaplah pakai yang mono aja, nggak usah pakai yang stereo. Nah, seperti ini ya. Anggaplah itu potensio seperti ini bentuknya. Ini bisa 50K atau 100K. Yang tak pakai ini 100K. Kita harus paham dulu kaki-kaki ini apa fungsinya. Kalau kaki-kaki ini kita nggak paham fungsinya, ya bingung. Ini adalah ground ini atau negatif, gampangnya ngono. Yang ini, yang sebelah sini negatif. Ini output, ya salah ini. Output. Yang ini adalah input. Nah, ini input. Ini negatif. Gitu. Nah, ini negatif atau ground. Jadi kita paham dulu ini. Kita paham dulu. Anggap ini ora digambar. Jadi 3 ini kita harus paham dulu. Jadi audio itu masuknya dari sini. Misalnya ini dari mixer ya. Ini mixer, positifnya mixer. Positifnya mixer itu kalau RCA di tengah ini. Nah, ini mixer. Positif masuk ke sini. Set lebu. Setelah itu ini positifnya, negatifnya dapat dari mana ya? Dari ground atau dari sini. Nah, ini negatifnya. Ini negatifnya. Jadi negatifnya itu yang ini, yang bagian luar ini. Nah, mungkin dari sini paham lah bisa.
Nah ini negatifnya. Kita mau pakai 2 RCA atau 1 RCA sama. Ini negatif, ini positifnya input. Lah outputnya gimana? Ini outputnya. Ini output ini masuk ke media rekam, masuk ke HP yang ini masuk ke HP atau ke komputer. Nah gitu, masuk ke HP atau komputer. Lah terus ini yang positif ya, ini positifnya. Negatifnya mana? Negatifnya ngambil dari sini, bisa dari sini atau langsung disambung ke sini. Ini negatifnya. Jadi kalau negatif ini bablas kasarnya ngomong. Kalau ini cuma ini input sama output, ini input, ini output. Ini input. Kalau dari sini saja kalian udah paham, cara ngerangkai ini ya simple. Langsung kita praktek ke skema nih. Dan ini adalah skema yang tak jelasin tadi. Yang pertama yang kita butuhkan adalah solder. Nah setelah solder sudah panas, terus kita mempersiapkan beberapa macam alat. Tak jelas no sisan. Kalau misalnya ini tadi kan tentang potensio. Nah ini tentang jack Akai atau jack 3,5 mili. Ini jacknya seperti ini ya toh. Ini yang stereo, kita main 3 ring. Ini apa yang main 2 ring atau TRS. Nah ini negatif ya toh. Ini positif atau L, ini positif 2 nya atau R. Karena kita cuma pakai mono kan buat HP ini, kita pakai mono baik. Nah jadi kita harus paham dulu yang ground ini nanti kita gabung. Kita menggunakan multitester pakai skala 1K atau 10 ohm apa lah. Kita cari dulu groundnya itu di mana. Oh ini groundnya warna biru, berarti sudah bisa dipastikan ini L dan R, ini L dan R gitu loh. Kalau ini groundnya ini yang warna biru, ini sudah dipastikan L dan R. L dan R ini kita sambung saja, wes sesimpel itu. Oh enak toh. Setelah kita sambung, ini ground, cek dulu L nya sama R nya konslet enggak, sama groundnya ini kalau gandeng dia nanti nge-mute atau mati, nggak ada audionya. Terus yang ini L sama R nya ini kita coba tes L, R. Jadi sistem kerjanya itu seperti ini. Jadi L dan R nya ini kita satukan. Ini kita sambung jadi positif. Nah ini yang 2 ini kita sambung gitu. Jadilah kabel cuman 2 biji. Nah ini kan mau masuk ke HP, berarti groundnya itu nanti nyambungnya ke sini, outputnya itu dapatnya di nomor 2, kaki nomor 2 ini nanti. Weh, ngono ta? Lah iya. Atau kita lihat skemanya yang tadi, yang mau kurang yakin. Nah ini. Jadi yang mau masuk ke HP, ini pokoknya kita anggaplah kaki itu 1, 2, 3 itu seperti ini kakinya. Ini kaki 1, kaki 2, kaki 3 ya. Ini yang ground bagian belakang sendiri paling bawah ini masuk ke sini. Nah karena ini LR nya kita gabung, kita ambil dari kaki nomor 2. Nah sekarang kita memasuki metode penyoderan ya. Aku nyoderin ini loh. Sekarang kita cek. Jadi kita tetesi tinol dulu untuk kait timah gitu. Setelah timahnya sudah menempel, oke. Nah seperti tutorial yang tadi, yang paling pinggir sebelah kiri atau yang kaki nomor 1 yang tak solder ini, nah, aduh dapat meletek ini adalah ground, yang tengah ini adalah output, yang paling kanan itu adalah input. Posisi potensi itu madepnya ke atas ya. Nah terus yang ground tadi yang mana? Yang ground tadi yang biru, berarti groundnya itu masuk ke kaki sebelah paling ujung paling kiri. Nah, setelah itu yang L sama R nya kita gabung atau positifnya itu dapat di kaki nomor 2. Nah mono ini udah jadi, berarti kita tinggal menyoder
C RCA. Ini kita mau pakai dua RCA juga bisa, atau kita mau pakai 1 RCA juga bisa. Nah, ngono kuwi, sesimpel itu. Gampangnya sing simpel kita pakai 2 RCA lah. Gitu. Sebenarnya 2 RCA yo sama. Cuman fungsinya gini, kalau 2 RCA kita pakai dua-duanya, itu nanti outputnya, stereonya itu kita rubah jadi mono dari mixer. Mixer kan itu outputnya stereo. Nah, nanti kalau misalnya kita pakai 2 RCA ini jadi mono deh, kita rubah jadi mono. Nah, kalau di kabel-kabel seperti ini, ground atau negatifnya itu yang rambut tanpa buntel atau rambutnya yang di luar ini, yang kawatnya di luar. Kalau jenengan atau teman-teman dulur-dulur sudah paham tentang negatif positif atau tentang penyodern, tentang jalur input dan outputnya, itu pasti bisa. Karena kadang-kadang alat-alat kayak gini yang cuman isinya potensio itu bisa sama teman-teman itu ngomong soundcard untuk HP, merekam dari mixer. Gak ngono, soundcard itu dia pakai power, atau fungsinya soundcard itu adalah merubah sinyal atau gelombang audio analog menjadi digital. Makanya ada bitnya, satuannya itu gitu, macam-macam. Ada yang bagus ya bitnya, bitrate-nya gede, ada yang biasa ya bitrate-nya kecil. Ini groundnya tak tempel neng ground lho. Mana suara? Nah, setelah groundnya sudah gandeng, ini kita yang positifnya dari sini tadi kita ambilkan ke yang paling kanan. Ingat, paling kanan itu dengan posisi potensio itu menghadap ke atas ya. Sekarang kita akan menginstalasi. Kita buktikan. Kenapa saya menggunakan Lexis Audio Editor? Karena ada apa kentu-kentu ini kata. Nah, sekarang cara penginstalasiannya gini. Ini mixer sudah kita siapkan adapter di sini. Nah, ini adapter kita tancapkan di sini. Terus software ini kadang ini. Mixer kita nyalakan dulu, sudah menyala. Nah, setelah itu receiver wireless kita ambil. Ini semua kebak nih kurang gede. Nah, terus bisa kita pakai dua macam colokan. Ini kita ngambilnya yang Akai atau yang XLR. Kenapa? Kalau XLR ini dia yang balance. Balance itu kenapa? Dia cuma ngambilnya per channel. Kalau Akai ini dia dua-duanya keluar dari Akai. Kalau untuk masalah wireless paham lah ya. Oke, lebih simpelnya kita pakai yang Akai karena kita cuma buat video tutorial. Fungsinya cara ngerekamnya wae. Ini bisa nanti HP, gitar, mbok masukin sini juga bisa. Nih, terus kita masukin ke sini ya. Nah, kita kecilin dulu. Nah, sekarang untuk monitoring kita butuh yang namanya headphone. Kita pakai main out yang ini. Kita mau salurkan speaker aktif ya, kita sudah bisa mendengarkan suara dari speaker aktif. Tapi kalau cuman untuk recording, kalau untuk ibaratnya lab bigo, oppo segala macam yang simpel-simpel itu, kita kan nggak perlu pakai speaker yang gede. Kita cuma butuh headphone, monitor. Nah, monitor ini karena ini colokannya kecil lah, ini kan gede lah angel. Aku pakai colokan si Akai gini lah. Akai ini juga stereo. Jadi ada ini ada dua macam. Ini ada yang mono yang kita pakai buat sini tadi, yang ini stereo buat headset atau buat headphone-nya masuk ke sini. Nah, terus headphone ini tangguh. Seperti apa suaranya? Ini untuk monitoring kuping. Jadi potensionya ini bisa kita up atau kita gede sesuai kebutuhan. Nah, terus ini main outnya ini untuk master volume terakhir. Kita menggunakan ini tadi, rangkaiannya awake dhewe tadi. Ini masuknya ke sini. Nah, set, ini satunya masuk ke sini. Yang ke tulisannya tap out ya. Jangan yang input tapi ke out, ke out. Dari sini out. Ini potensinya tak kecilin, terus habis itu kita masuk ke Lexis Audio Editor. Nanti kalau untuk lebih bagusnya lagi kalian bisa di packing seperti ini. Ini soundcard yang sudah tak bikin, ini inputnya, ini outputnya dan lain sebagainya. Ini sudah tak rangkai seperti ini, jadi lebih simpel, lebih cakep
Ini kan jeruane. Nah, seperti itu. Sekarang kita masuk ke Lexis Audio Editor lagi. Dan ini untuk potentione ya. Sekarang kita masukkan. Kalau memang sudah worth it, kita pakai jeda dulu. Nah, di situ kan jeda. Ini kalau kita getok-getok, layarnya udah tidak keluar. Nah, kayak gitu. Jadi kalau udah dijeda, dia nggak keluar. Sekarang ini potensio kita up. Maksudnya kayak ini jam 12. Terus masternya itu di jam 3. Sekarang kita gede nih. Tes 1 2 3 tes. Nah, ini untuk suaranya. Di sini kita juga bisa up lagi. Nah, paling ada bunyi nging ngono karena baterainya yang biasa tak pakai untuk wireless itu tidak bunyi. Nah, ini belum bisa menangkap suara atau belum masuk, tapi di kuping saya sudah karena saya ngontrolnya lewat sini. Jadi saya ngontrolnya itu lewat si potentiometer gitu loh. Sekarang setelah potensio sudah tak buka semuanya, lah aku tinggal ini kan sudah dijeda tuh. Tak monitoring dulu. Sekarang kita klik tombol yang merah rekam. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai potensio dan potensionya ini kita kecilkan seperti ini, tes 1 2 3 tes 1 2 3. Nah, suaranya itu nggak bakal masuk, malah melebu Google meneh. Suaranya itu nggak bakal masuk. Ya, ini aku ngomong kayak gini ini udah ketip-ketip tapi di situ nggak masuk, gitu. Terus tak buka. Lah, setelah tak buka, dia bisa. Tapi kalau misalnya tak polke, takutnya kalau di polke itu clipping. Kalau nggak clipping ya nggak apa-apa, bagus. Tapi kan lebih nyaman kalau kita pakai pembendung. Tes 1 2 3 tes 1 2 3 tes Google ya. Nah, seperti itu. Jadi walaupun di sini ini sampai clipping musiknya lebih kenceng apa kebiye, kalau misalnya kita pakai potentiometer di sini aman. Seperti itu. Dan kalau misalnya kita mau tambah audio lagi, ya tinggal masukin ke sini, tinggal masuk kasih instrumen lagi, apa gitar atau apa, misalnya tambah efek. Nah, misalnya kita mau tambah efek, ya efeknya masuk. Padamu pemilik hati yang menurut kebantaran cilik nih, gitu. Jadi ini untuk kalibrasi. Lah, kalau misalnya seperti ini, terus kita mau pakai kamera, kan kabelnya dowo, anggap aja kabelnya ini panjang gitu ya. Oke, kita cut dulu. Nah, tak simpen supaya bisa kita dengar. Setelah kita mendapatkan settingannya tadi dan ngerasa bahwa suaranya itu tidak melebihi kapasitas atau memang suaranya itu bagus, ya wes. Sekarang kita keluar dari si Lexis Audio Editornya. Kita misalnya masuk ke kamera gitu. Apakah bisa kalau misalnya langsung pakai kamera? Kalau kalau pakai kamera itu tergantung HP-nya. Ada yang support, ada yang tidak gitu loh. Nah, sekarang kita mau mencoba merekam suaranya itu pakai ini. Jadi videonya seperti apa? Gitu ya. Ini belakangku ini green screen. Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Halo teman-teman, apa kabar buat kalian yang nonton video ini? Nah, seperti ini hasil audionya. Kalau misalnya kalian mau rekam-rekaman. Jadi video tutorialnya ya seperti ini. Ya semoga bisa menambah wawasan lagi buat kalian. Ya intinya ini semua suara yang keluar dari mixer akan dimasukkan ke HP. Jadi kalian mau live Facebook, yus ngini ki suarane. Hai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Seperti ini. Dan bagus enggaknya itu juga tergantung si handphone kalian. Jadi mungkin bahan-bahannya dan juga alat-alatnya apa aja sudah ngerti dan sudah tahu. Semoga saja kalian lebih produktif lagi. Terus saya baru saja membeli SK750. Saya menggunakan HP Samsung. Kebetulan masih banyak suara kresek-kresek dan noise. Apakah suara tap bisa dihilangkan dengan menggunakan settingan open kamera? Oh, ini nanti kita bakal jawab pertanyaan tentang SK ini.
Kemarin juga banyak yang nanya tentang clip onnya kayak ngopo, clip onnya seperti apa yang harus dipakai di SK. Clip on yang tak pakai ini clip on yang seperti ini. Ini clip on murah banget yang tak beli di Shopee itu harganya 3.000, ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada yang 12.000. Lihat. Cop-copannya kayak gini. Cop-copannya kayak gini. Ini masuk ke lubang mic. Set. Ya toh, masuk ke lubang mic. Lah wes, yang ini tok. Setelah itu si receivernya ini kabel yang nekuk yang L ini masuk ke gambar HP. Ingat yang L ini ya, masuk gambar HP. Terus yang ini lebokno ke HP-mu. Contohnya seperti ini. Ini buat yang nanya-nanya kemarin. Jadi tak jawab sisan. Aku loh, ya video itu serangel-angel. Tak nyalain ya. Setelah menyala, ini juga nyala. Terus ini menyala, ini menyala. Ini tak taruh sini semua. Dan videonya tak rekamin. Nah, ini hasil suaranya dari si SK750. Seperti apa suaranya? Ya instalasinya cuman seperti itu tadi. Mudah-mudahan kalian mengerti dan simple, ya toh. Iki yo clip onnya kayak gini. Clip on ini lebih paling banter ya di start. Jadi clip on ini kalau misalnya buat cantolnya gini ya dia lebih enak aja. Simple gitu loh. Enak lah. Kalau misalnya buat taruh di dalam suaranya juga udah ketangkep, tapi yang keluar-keluar sana yang jauh-jauh nggak ketangkep. Beda kalau misalnya tanpa clip on. Ada ceblok gludak. Kalau tanpa clip on ini tak cabut clip on ini. Set. Nah, ini tanpa clip on. Dia memang cenderung lebih peka. Jadi suaranya itu nanti bisa masuk kemana-mana. Ibaratnya yo, Jajal, kayak pentul. Ngomong dulu, halo. Halo, Agus. Kue pentul Agus Oh, bisa iya, jadi. pentul. Pentul. Nah, suaranya pentul aja masuk. Kalau misalnya pakai clip on, tidak separah itu. Misalnya tak cep nih. Nah, yo, tak cep nih di gambar mic ya. Nah, aku suara aku ngene iki. Ajal dul, muni dul. Biasa wae kayak mau. Nah, yes. Dia ngomong halo, pek, ya seperti itu, tidak tak krungu. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan konco-konco dan juga dulur-dulur, semuanya sudah tak jawab. Yes, pokoknya mudah-mudahan bisa membantu dan juga bisa memberi penjelasan kepada konco-konco semuanya yang sudah nanya, sudah kepo, sudah penasaran. Instalasi ini piye, serwet apa? Ya kalau misalnya cuman sekedar bikin film, aku juga cuman pakai ini aja wes, wireless. Tapi kalau misalnya aku live di Facebook pas gitaran, pas karaokean, pas opo, aku pakai mixer supaya suaranya lebih enak aja. Seperti itu. Wes, ngono ae perjumpaan kita kali ini. Semoga kalian mudeng, semoga kalian paham, dan semoga kalian jadi ngerti. Daripada gue wong tuku ngene iki nang pomos di packing. Ini soundcard Mas, ini soundcard iki. Piro? 450 gua HP kena. Potensi 5000. Kabel paling 10.000, 20.000 solder dhewe beres. Gitu. Terus mulai. Kayak gitu aja. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat yang begadang-begadang. Kopimu mau aja lalingut berhubung semut. Dadah.